Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan bersemangat untuk menyambut hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Namun sebelum kita menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari belakangan ini kita ditunjukkan berita yang membanggakan kita sebagai orang Kristen, yaitu berita penunjukan Presiden Jokowi kepada Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri baru menggantikan Jenderal Idham Aziz yang akan pensiun. Seperti yang banyak diberitakan bahwa Listio Sigit adalah seorang anak Tuhan. Tetapi tentu saja penunjukan Presiden Jokowi tidak didasarkan kepada identitas agamanya, melainkan pada prestasi kerja nyatanya. Ya, tercatat bahwa Listio Sigit membuat prestasi, mengungkap banyak kasus kejahatan. Itulah sebabnya dia dipromosikan untuk menjadi Kapolri yang baru. Inilah yang sangat membanggakan, di mana seorang anak Tuhan mampu menunjukkan prestasi dan kecakapannya, sehingga dia menerima promosi pada level jabatan Tribata 1, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, dalam Alkitab kita juga melihat hal yang sama. Yusuf, dia diangkat sebagai orang nomor 2 di Mesir, sebagai orang kepercayaan Raja Firaun karena kecakapannya. Kita tahu bahwa Yusuf dapat menafsirkan mimpi, dan bukan hanya itu, dia cakap dalam memanajemen hasil pertanian yang berlimpah selama 7 tahun, mendistribusikannya dan mengatur sedemikian rupa. Kita juga ingat ada Daniel yang menjadi penasehat Raja-Raja Babel dan Media Persia karena hikmat dan kecakapannya. Tepat sekali firman Allah pagi hari ini yang mengatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Mari kita menunjukkan sebuah prestasi yang terbaik di bidang apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Mungkin kita sebagai pengusaha, tunjukkan prestasi dari hasil produk kita yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin Anda adalah seorang karyawan, bekerjalah dengan yang terbaik supaya olehnya
pimpinanmu puas dengan pekerjaanmu. Atau apapun yang engkau jalani, lakukanlah yang terbaik, yang melaluinya engkau akan mendapat promosi dari Tuhan dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Pertanyaannya sebetulnya bagaimana kita dapat meningkatkan kecakapan kita? Ada beberapa tips yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kalau Anda sebagai seorang karyawan, datanglah bekerja sebelum jam kerja dimulai. Yang kedua, selesaikanlah tugas yang dipercayakan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Yang ketiga, lakukanlah lebih dari yang diminta pimpinan Anda. Yang keempat, pertanggungjawabkan sesen pun dari keuangan yang dipercayakan kepada Anda. Dan yang kelima, yang terakhir, jadilah pribadi yang humble dan supel yang disukai rekan sekerja Anda maupun pimpinan Anda. Kalau Anda melakukan kelima hal ini, percayalah Anda akan meningkat kecakapan Anda dan Anda akan dipromosi pada level yang lebih tinggi dari yang sekarang Anda jalani. Sebagai anak Tuhan, mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang cakap, kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya, kita adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang terbaik, sehingga melalui pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami dapat meningkatkan kualitas karya kami di bidang marketplace mana saja Tuhan menempatkan kami, biar olehnya orang-orang yang ada di sekitar kami, pimpinan kami, dapat melihat kualitas pekerjaan kami yang terbaik, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kami ingin belajar dari Yusuf, kami ingin belajar dari Daniel, kami ingin menjadi pribadi yang cakap, yang dipercaya oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Tuhan tolong supaya melalui pekerjaan kami, nama Tuhan dipermuliakan dan kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau juga tolong bagi mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan oleh kuasa bilur-Mu. Bagi mereka yang susah, Tuhan Kau hiburkan, Tuhan Kau kuatkan. Bagi mereka yang menghadapi jalan buntu, mencari pekerjaan, mencari rezeki, Tuhan membuka jalan bagi mereka, Engkau menyatakan mujizat-Mu kepada mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.